Ada komentar dari Ihsan Saputra 648 Trabas Bae terkait video sebelumnya. Ini perlu saya jawab ya. Nggak berlaku Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal di tempat kami. Umur di atas 42 masih diangkat jadi perangkat desa. Apalagi musim kadesnya PJS semaunya gonta-ganti perangkat desa. Wow. Jadi sahabat sekalian, ini tidak boleh ya. Kalau seandainya pemerintahan di desa ya, pemerintahan di desa kita dikelola dengan cara tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi regulasi, maka yang terjadi adalah kekacauan. Regulasi itu dibuat, aturan itu dibuat sebagai rambu-rambu agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan arah, sesuai dengan visi misi ya, sehingga target-target pemerintah ya, goal pemerintah ini bisa tercapai semuanya ya. Kalau seandainya desa kita diatur dengan cara yang seperti disebutkan oleh netizen tadi, oleh Ihsan Saputra ya, bahwa tidak mengacu pada regulasi. Nah, ini tentunya pasti yang terjadi adalah kekacauan pada pemerintah desa. Nah, bagaimana kemudian perangkat desa untuk bisa direkrut? Syaratnya apa? Di Permendagri 83 tahun 2015 disebutkan terkait dengan syarat perangkat desa, usianya minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun. Jadi yang menjadi perangkat desa ketika mendaftar usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Ketika dibuka lowongan oleh pemerintah desa, di bawah 20 tahun tidak boleh masuk. Di atas 42 tahun tidak boleh mendaftar. Ini bahasa regulasi. Nah, sehingga semuanya harus taat dengan regulasi ini. Kemudian batas usia pensiunnya berapa? Pada usia berapa kemudian perangkat desa ini pensiun? Nah, batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Jadi pemerintah desa sekarang mengelola desa sekarang tidak sama seperti dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang terkait dengan aturan kepegawaian, aturan terkait dengan perangkat desa itu sangat jelas, sangat rinci. Bahkan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tidak boleh semau kepala desa ya, hari ini pengen ganti A, besok pengen ganti B, ganti C, tidak boleh. Ada prosedur yang harus ditempuh. Harus ada alasan kenapa kemudian harus diberhentikan ya. Apakah kemudian dia tidak disiplin, tidak loyal, tidak pernah masuk lagi ya. Sudah diberikan SP1, SP2, sudah diberikan SP3, sudah dipanggil dibina ya. Kalau memang tidak bisa juga kemudian bekerja dengan baik di desa, nah ini baru kemudian bisa diproses. Harus konsultasi dengan camat ya ketika akan memberhentikan perangkat desa. Sudah camat berikan rekomendasi, camat setuju, apakah sudah selesai? Belum. Kepala desa masih mengajukan permohonan rekomendasi kepada bupati. Ini amanat Undang-Undang Nomor 3 ya, perubahan Undang-Undang Desa. Maksimal 20 hari ya, ketika misalnya sudah ada persetujuan dari bupati atau wali kota setempat untuk memberhentikan, baru kemudian diberhentikan perangkat desa yang dimaksud atau yang bersangkutan. Jadi panjang prosesnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi perangkat desa usia minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun. Dan batas usia pensiun 60 tahun. Kalau ada perangkat desa yang sudah melebihi 60 tahun, maka segera diproses pemberhentiannya. Melebihi usia 60 tahun, maka sudah boleh diproses pemberhentiannya. Segera untuk terbitkan SK pemberhentian perangkat desa karena alasan pensiun. Kalau sudah pensiun, apa yang dilakukan? Ya, lakukan kembali penjaringan dan penyaringan. Jadi seleksi kembali ke perangkat desa. Ya, jadi begitu kemudian terkait dengan proses. Ya, mudah-mudahan ini hanya kasuistis ya, kasuistis di desa Ihsan ya, saudara Ihsan. Mudah-mudahan di desa lain kayaknya tidak ya, tidak banyak ya, tidak banyak, sedikit mungkin yang begitu.
Ya, mudah-mudahan kemudian pengelolaan pemerintahan desa ke depan semakin hari semakin baik ya, sehingga desa-desa di Indonesia semakin kuat ya, semakin maju dan mandiri. Desa kuat, maju mandiri, maka bangsa kita pun akan sejahtera.